Sampai tidur pun pakai masker bro. Akhirnya di depan kasir jatuh, pingsan. Waduh. Sedangkan anak-anakku sudah teriak-teriak gitu kan biasa. Suster juga sudah minta tolong gitu, tapi nggak ada yang Nggak ada yang mau ngerespon. berani respon. Jadi ada penyesalan lah bro. Waduh kenapa aku Siap, kena siap. ya gitu loh. Wah, hari ini sama Bro Wisnu nih guys, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bro Wisnu Rudiono, regular Yes. of business, sarjana COVID. Halo Bro Wisnu. Halo. Halo, Thank kita you udah ya. salaman lagi. Thank you. Wah, ini jauh-jauh nih ya, kita akan mengulik ya, karena Bro Wisnu sendiri sudah menjadi alumni dari sarjana COVID dan ini momen yang sangat ditunggu-tunggu karena kita di sini harus benar-benar apa ya, aware dan juga saring istilahnya kita bisa sharing Biar teman-teman informasi. juga nggak selalu dapat info-info yang negatif. Yes, gitu kan. nah jadi kalau luar sana yang sudah saja COVID dan pernah papar COVID, jadi jangan pernah malu ya. Kita di sini akan sharing-sharing bagaimana caranya Bro Wisnu bisa keluar dari ujian dari Tuhan. Amin. Oke, Bro Wisnu, gimana sih waktu pertama kali nih ya dinyatakan Pak Wisnu ini menjadi salah satu korban? Salah satu korban, iya. Gimana? Jadi awalnya kita memang nggak pernah tahu sih pastinya tuh yang siapa yang yang menularkan, kena dari mana. Dan memang pada waktu itu karena sudah terkena ya sudah lihat oh ini positif. Oke. Yang harus dilihat tuh kita lihat ke depan. Jadi bukan justru mencari kambing hitam gitu loh, karena itu nggak ada gunanya. Oke. Yang penting pada waktu itu kebetulan saya kan masih tinggal sama istri, ya kebetulan masih mengandung di bulan kelima. Nah sehingga itu yang worry-ku yang paling besar pada waktu itu. Karena kan infonya kalau ibu hamil itu tidak bisa dengan leluasa memakan obat-obatan antivirus seperti itu loh bro. Jadi itu sih panikku di situ. Oke. Other than that, kalau ditanya kapan kenanya ya di mid Januari. Oke, berarti Januari kemarin ya? Januari tengah Januari ya. Oke. Jadi masih baru banget dan kita akan mengulik nanti ya seperti apa perjuangan Bro Wisnu ya bisa menjadi sarjana. Oke, kita tahu sendiri ya bahwasanya Bro Wisnu sendiri juga nggak tahu kapan terpapar dan sebagainya. Tapi saya dapat informasi ya dari CIA saya. Yes. Katanya istri saya pingsan loh. Ini Sempat pingsan. gimana nih? Kok bisa sampai pingsan dan bagaimana Bro Wisnu bisa menenangkan istri atau bagaimana karena udah langsung udah pisah ya. Udah pisah. Udah bisa tempat tinggal untuk sementara ya, isolasi mandiri. Silakan, Bro. Singkat ceritanya sih kan kebetulan saya isoman Isoman. mandiri. Tapi sebelum ke isoman saya diarahkan teman untuk ke UGD dulu. Oh, berarti langsung check up dulu. UGD. Gunanya apa? Karena UGD ini kan ada dokter yang sudah terbiasa sebenarnya. Yes. Jadi mungkin kalau Bro Kevin nggak tahu terakhir kapan ke rumah sakit. Kalau pernah ke rumah sakit, suasana before after COVID sangat berbeda. Oke. Suasananya sudah memang bikin kita punya ini feeling sudah nggak enak banget. Sudah seakan-akan kok tempat ini tidak seperti rumah sakit umumnya dulu. Oh, I see. Iya, jadi sudah jarak sudah dibedakan ya kan. Terus Iya. juga APD-nya mereka yang sangat lengkap itu kan pandangan yang sangat menakutkan malam bikin panik lagi ya. Yes. Panik double panik. Double panic. Oke. Jadi saya datang sendirian pada waktu itu. Sendiri ya. Datang sendiri karena kan di posisi kita nggak boleh. Ini kan beda. Untuk ketemu orang dan Sakit umumnya kalau kita lagi sakit kan ditemenin ya. ya. Orang terdekat ya. Ini udah nggak bisa. Oke. Nah, ke UGD pun juga daftar sendiri, ya kan? Juga pas ditanya kenapa datang, kan agak malu ya ngomongnya ya. Oh saya positif. Itu kan sekarang itu seperti apa ya? Aib sekali kalau kita dinyatakan positif gitu loh bro. Nah, tapi ya sudahlah harus dilewatin. Lewatin. Saya juga akhirnya bilang ke dokter saya terpapar. Dibantu cek oksigennya, tensi dan lain-lain, baru konsultasi. Setelah konsultasi, diberikanlah resep. Ya, jadi gitu langkahnya ya. Diberikan resep, baru kita minta surat rujukan untuk isoman. Oh gitu, jadi sempat konsultasi dulu sama dokter dan dirujuk untuk isoman dulu sementara. Karena kan sudah tahu ya, kapasitas rumah sakit kan lagi full sekali. Jadi mungkin diprioritaskan yang
bener-bener urgent. Oke. Sedangkan mungkin yang seumuran kita yang masih kelihatan bisa fit melalui ini ya diharapkan bisa isoman. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada pesan sponsor ya. Apa itu? Kalau sekalian pas rumah sakit pertama itu jangan lupa untuk minta surat rujukan isoman guna untuk beberapa teman-teman yang sudah ada insurance. Oke, ini sangat penting nih buat teman-teman ya, Iya. sobat online. Jadi bisa meminta surat rujukan. Dan untuk dokter bisa- sudah paham, jadi oke. bisa minta ini surat rujukan isoman, gunanya untuk nanti reimburse. reimburse di insurance. Jadi Iya. teman-teman juga penting banget untuk Iya. melakukan insurance juga agar bisa tercover lah ya biaya dari COVID-19 sendiri. Iya, saya bantu ingatkan karena biasa kita kalau sudah sendirian seperti itu kan pikirannya iya. udah kacau balau, udah Iya, tidak nginget sampai oh ini pentingnya seperti itu, ketinggalan lah gitu. Iya, iya, iya. Saya juga sebenarnya sempat ketinggalan nih, akhirnya nanti harus ngurus sendiri, balik Oh, lagi ke rumah gitu. sakit. Iya. Tapi sampai cerita ya, kita isoman ya. Kuku udah tinggal di apart, sudah keluarga, Yes, yes. sampai di rumah. Nah, yang tadi belum dijawab nih, istrinya pingsan tuh gimana? Nah, terus setelah dari rumah sakit saya ke apa namanya? Besoknya Aha. itu istri kan akhirnya harus berbelanja di groceries untuk ngisi apa namanya? Isi rumah. Iya, iya, iya. Belanja bulanan ya. Belanja bulanan. Siap. Kebetulan pada waktu itu kan dia juga panik nih. Nggak tahu dia juga sudah terpapar apa belum. Sedangkan kita PCR swab ini kan H+1. Nah, sambil menunggu dia akhirnya pakai masker terus all the time. Semua di rumah tuh pakai masker terus. Sampai tidur pun pakai masker loh. Buset. Karena takut menularkan ke anak yang tidur di Iya, sana. iya. Nah, iya, akhirnya iya. mungkin kadar oksigen yang kurang. Ini lagi di salah satu supermarket ini. Akhirnya di depan kasir jatuh. Pingsan. Oh, pingsan karena kadar oksigen tadi itu Iya. ya, jadi karena terlalu banyak makan Tapi kan masker. waktu pingsan ternyata aku tanya waktu itu. Oke. Orang-orang nggak ada yang berani mendekat. Jadi pada mungkin pikir jangan hati-hati itu COVID gitu-gitu. Sedangkan anak-anakku sudah teriak-teriak gitu kan biasa kan lo mami Iya, gitu iya, kan. Oke, oke, oke. Suster juga sudah minta tolong gitu tapi nggak ada yang Nggak ada yang mau berani respon. respon. Betul. Karena wow. Nah Wow, itu perasaanku yang kita kan lagi isoman nih, Iya, lagi iya, di iya, karantina. Nah ini yang akhirnya sebagai suami kita nggak bisa ngapa-ngapain ini kan, aduh, Iya. feelingnya tuh loh, Iya, bro. iya. Wah Iya. ini kok nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, Iya. urusannya nggak mungkin. Ya. Tapi lucunya waktu itu dia kabarnya sudah bangun sendiri. Alhamdulillah. baru dia update. Jadi update. update. Jadi waktu jatuh saya nggak tahu Oke. live-nya gitu loh. Oke. Jadi dia bangun sendiri ya, Iya. dari istri ya, luar Jadi ada biasa. penyesalan lah bro. Waduh kenapa aku Siap, kena siap, ya siap. gitu loh. Sorry ya minum ya. Oke, wah ini dari apa dengan kopi nih ya? Ada apa dengan kopi? Wah, kita Iya. mungkin break sebentar ya, kita ngopi dulu guys. Pagi-pagi. Gitu bro. Jadi hari-hari pertamanya yang saya lewati. Oke, itu hari pertama saat isoman ya, Iya. melihat istri seperti itu. Alhamdulillah bisa bangun sendiri ya. Bisa bangun sendiri. Alhamdulillah. Dan sehat Baik, semua. hari-hari Bro Wisnu sendiri kan isoman sendiri ya di apartemen dan ini banyak banget nih udah kita bawa ya. Jadi kalau teman-teman ada bisa shoot di sini banyak obat-obat yang diberikan contoh. sama teman-teman atau mungkin apa ya bisa dikatakan Ada yang dari rumah Apa sakit nih? langsung bro. rumah sakit. Oh, yang rumah sakit mana nih Mas? Bro? Ada. Ini yang bentuknya seperti gini-gini ini kan memang Rumah hasil sakit. dari rumah sakit. Wah, kayak gini guys. Nih, Iya. rumah sakit nih. Cukup banyak sih sebenarnya. Ini cuma Ini ya setengah ya? sebagian. Sebagian. Yang di rumah masih banyak lagi kan? Dan ada yang sudah habis, sudah dibuang juga. Oh, ada yang dibuat. Tapi sekarang udah nggak pakai gini lagi ya? Sudah enggak sama sekali enggak. Alhamdulillah. Berarti sekarang ini yang, nah ini aku sangat tertarik dengan membahas ini nih. Ini dari channel lah. Karena temennya Bro Wisnu kemana-mana guys. Di seluruh dunia ada nih ya. Kalau ini dapat dari mana nih, Ko? Ini memang gini. Jadi juga buat teman-teman ya. Ketika terpapar tuh satu memang jangan panik. Terus yang kedua juga sebenarnya nggak perlu sampai menutupin seperti apa. Iya, iya. Ya, karena ada kerabat-kerabat deket yang memang positif. Positif itu bukan positif secara hasil ya. Reaksinya positif. Jadi Oh, reaktif justru gitu ya. bukan maksudnya reaksinya tuh nggak bikin kita panik gitu loh. Justru malah oh ya, oke, nggak apa-apa. Aku support kamu ya. Aku kirimkan obat herbal yang ini. Iya, iya. Karena infonya ini bisa membantu penyembuhan lebih cepat. Seperti itu, bro. Jadi aku melihat teman-teman ada yang
kayak seakan-akan ini aib banget. Kok bisa jangan ada yang tahu, gitu-gitu loh. Sebenarnya sih kalau saya memilih untuk tidak seperti itu, karena banyak kok ternyata yang mengetahui dan alumni juga nih, akhirnya telepon, bantu banget loh. Ya sudah, jangan stres, dibawa enjoy aja, ikutin aja, bla 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 gitu. Itu kan moral support yang sebenarnya kita butuhkan. Dan gini, Bro Kevin, yang saya pelajari ya, fase-fase di hari 1 sampai ketiga itu tuh fase-fase denial. Oh, denial. Denial. Oke. Itu dimana kita tuh kadang merasa macam-macam ya. Kita nggak mau menerima ini, terus kita merasa oh kita sudah sehat kok dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ke belakang, itu justru di hari-hari saya sebenarnya nggak oke. Paham maksudnya ya? Iya, Bang. Aku nggak oke loh sebenarnya. Aku ya mampet gitu kan, juga ngeliyeng, badan pegel semua. Jadi udah ada semacam gejala-gejala sudah ada terlihat sebelum insoman tadi itu. Iya, ya? ada. Ternyata ada. Jadi denialnya gitu. Oh ini kayaknya bentar lagi sembuh deh gitu loh. Oke. Ya itu ini bentuk sugesti guys. Sugesti. Orang Indonesia sukanya begitu. Sugestinya bahasanya besok sembuh kok gitu kan. Iya. Baru nanti di hari keempat, kelima dan seterusnya mulai merasa acceptance. Oke lah. Ya memang aku ini deh harus ngelaluin ini deh. I see. Dan kita menghitung hari kan. Iya. Menghitung hari, psikis kita kan agak sedikit goyah. Iya. Apalagi kita ada sosmed, ngelihat kerabat-kerabat kok masih aktif ya. Ada yang bersepeda, ada yang sudah deal bisnis apa gitu loh. Itu kayak merasa ketinggalan banget. Iya. Okay. Apalagi itu aktivitas rutin yang biasa kita jalankan. Iya. Kok kita yang harus terkurung di sini. Iya. Itu acceptance yang memang akhirnya kita harus laluin. Nah, tapi pesan buat teman-teman juga gitu loh. Jangan sampai terbawa gitu loh. Jadi kita kan banyak aku lihat teman-teman ada yang akhirnya terlena, kebawa arus gitu loh bro. Jadi mau tiduran aja deh, mau apa aja deh gitu loh. Yang nggak bersemangat. Iya. Saya ngelawan semua. Makan kan pahit. Iya. Karena banyak banget nih obat-obatan kan. Iya. Pasti pengaruh di lidah kita pahit. Mau makanan segurih McDonald aja kerasa biasa aja hambar ya. Yes. Kayak nggak ada rasanya gitu. Betul. Ya. Karena kondisi lagi nggak baik gitu. Jadi aku tetap kusikat aja bro. Jadi tetap semangat. Jadi nafsu makan tuh kalau bisa yang udah karena nggak enak ya dari makan, kita harus benar-benar dipaksa. Iya. Harus dipaksakan agar kita sembuh. Iya. Kita gitu. masih ingat kan ini makanan ini enaknya seperti ini loh. Nah, jadi ya hajar aja. Oke. Jadi lebih sugesti lagi nih guys. Ini kita pengembangan dirinya banget bro. Pas sini. Setelah itu juga saya jam 10 rutinkan untuk jemur. Oke, jadi selama di isoman sendiri jam 10 pagi berjemur. Jemur. Oke. Karena hobi baru adalah berjemur. Biasanya Bro Wisnu ini kalau hobinya sepedaan. Sepedaan. Biasanya sepedaan. Karena lagi isoman jadi jam 10 berjemur. Karena saya Google juga. Ternyata matahari yang paling bagus itu di jam 10. Jam 10, oke. Jadi saya jam 10 rutin, jam setelah itu makan siang, sore saya olahraga. Olahraga ringan. Olahraga ringan ya? Iya, jadi saya minta kirimkan matras itu. Oke. Ya, olahraga ringan lah, kita squat. Jadi push up, sit up. Iya, push up, sit up, plank kayak gitu ya. Iya, walaupun badan kita pegal semua ya. Tapi dipaksa. Saya ngelawan. Siap. Saya ngelawan. Harus dilawan, guys. Harus dilawan. Nah, tapi jangan lupa tidur juga harus cukup. Jadi jangan sampai olahraga tuh bikin malah tambah drop. Iya. Kamu merasa tidurnya udah cukup, makannya juga sudah obat juga semua sudah masuk, ya sih tinggal nunggu waktu gitu loh. Tinggal berdoa ya sama Tuhan ya? Yes, saya juga mendekatkan banget akhirnya. Menghibur sekali. Ada kan beberapa sekarang kan live IG gitu-gitu ya. Sangat membantu. Dan ini, ada support system juga bro. Apa itu? Ketika kita lagi karantina kan, teman-teman lagi sibuk nih. Siang juga pasti sibuk kan? Iya. Kebetulan ada beberapa teman yang terpapar sama nih. Kita buat grup WA. Sampai segitu ya. Berarti ada itu efek sekali loh. Hobi kedua adalah membuat grup WA sesama mahasiswa COVID. Kita sharing. Oke, sharing. Ya, kita berapa orang kau tahu, Bro? Ada 3 sampai 4. Berarti 4. Jadi kita sharing. Termasuk saya. Jadi 4 orang. Oke. Jadi di sana akhirnya sehari-hari itu kita update. Aku makan ini loh. Kamu makan apa gitu. Ayo olahraga guys gitu. Ayo jemur, waktu jemur nih gitu loh. Jadi ada yang remind sendiri ya. Jadi isoman itu bukan menjadi halangan untuk
kita mau sembuh, tapi menjadikan support kita dan mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Dan sisi lain juga ada teman-teman yang sama mahasiswa COVID, ya akhirnya bisa membuat grup untuk belajar dan untuk bisa sembuh. Dan kita melaluinya lebih gampang, bro. Lebih gampang Daripada sendiri kan. ya, karena kita lebih enjoy ya, karena Yes. kita bareng-bareng sama teman-teman Ada meskipun temennya. beda tempat tapi merasa dekat karena kita Yes. punya grup WhatsApp seperti itu. Jadi hobi barunya adalah berjemur dan bisa mengikuti perkuliahan COVID, guys. Ya benar. Akhirnya kenapa bro bener ngomong kuliah? Karena akhirnya banyak belajar. Ya, Dari yang sebelumnya kita acu tak acu ya, sebisa mungkin kan kita cuma bilang udahlah, yang penting tidak terpapar, Ya. yang penting nggak kena, yang penting nggak kena. ya. Nah, akhirnya harus melalui belajar banyak. Akhirnya saya banyak belajar, banyak baca, dan juga banyak tanya-tanya sama teman-teman yang sudah melewatin ini. Ada memang cerita yang sangat mengenaskan tuh ada, tapi kasusnya berbeda ya. Ya. Kasusnya adalah memang ada penyakit bawaan karena virus ini berbahaya sekali dengan penyakit bawaan kita. Sangat mudah mengawinkan. Oh, Tapi kalau kita tidak ada bawaan seperti mungkin kencing manis atau darah tinggi gitu-gitu, kita bisa melalui ini kok. Jadi cuma saya tidak menyarankan untuk cuek gitu ya, tidak. Tetap protokol kesehatan tetap dijaga. prokes tuh guys, prokes ya, selalu pakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, 3M tuh harus penting. Terus Jadi tetap itu dijaga, jangan kita arogan karena sudah ya selesai gitu udah ya. pernah mengalami adanya, akhirnya kita kayak kebal gitu ya, tapi ya nggak juga, kita harus tetap menaati prokes ya. Oke, Bro Wisnu sendiri, kita selama isoman sendiri, kalau boleh tahu berapa lama sih bro? Kalau kan orang-orang bilang 2 minggu nih, 14 hari. Kalau Bro Wisnu sendiri, karena udah berjemur, sudah olahraga, Iya. Saya total sebenarnya 14 hari. 14 hari, Iya. alhamdulillah. Tapi gini, waktu itu mungkin beberapa yang alumni tahu nih, kita yang sebut namanya angka CT. Oke. CT value itu. Itu angka seperti paspor raport, Bro, raport sekolah. Rapat sekolah, Iya, baik. jadi Jadi dengan positif. mesin ini ya? Bukan. Oh, bukan. Oh. Itu di hasil ini. Oh. Hasil PCR swab itu kan keluar angka. Oke. Oh iya. Anda positif tapi di angka berapa? Oh, Rankingnya gitu dong. Ada rankingnya nih guys. Ada ujiannya berarti ya. Betul. Nanti kebetulan saya di bawah 20 kan. Oke. 18. Artinya itu virus lagi sangat banyak di dalam tubuh kita. Benar. Jadi ada range-nya. Ada range-nya. Benar. Jadi kalau berapa belas sampai 20 sekian itu statusnya kita lagi banyak virus yang ada dalam tubuh. Tapi nanti kalau setelah 30 ke 35 atau 36 itu sudah tidak menular tapi masih positif. Oh. Ya, ini buat teman-teman yang Wah, ini tahu dikit lah ya. edukasi banget nih. Iya. Saya nggak tahu soalnya. Heeh. Oke, lanjutkan. Jadi yang dibutuhkan lab biasanya adalah harus achievement di angka 40, bro. 40. Jadi 40 udah benar-benar bisa dikatakan Baru nyatakan bebas, ya. negatif, betul. Negatif. Jadi di angka belasan sampai 20-an itu masih banyak virus yang ada di dalam tubuh sangat- kita. Dan sangat menular. Menular. Jadi Contagious. Oke. Jadi kalau nanti di angka 30 ya, 30-an 30 sampai 36 ya. 30 sampai 3 ya itu sudah sebenarnya tidak menular. Tidak menular tapi tetap masih ada. positif. Nah, Jadi cuma society kan melihatnya berbeda, bro. Ya, Society ini kebanyakan mereka percaya akan tes yang harus 2 kali lagi, negatif 2 kali lagi itu. Jadi kayak total akhirnya isoman harus sebulan kalau di situ gitu. Something like that lah. Iya, Mereka harus melihat yang sudah real, sudah tertulis. Oke. Nah, kebetulan saya kan 18. Oke. Dan hitungannya biasa normalnya 1 hari naik 1. Oh. Bisa gitu. Jadi misalkan saya hari 18, besok Besok 19, besok 20. Nah, kenapa saya bilang 14 hari? Karena waktu itu di hari ke-10 saya coba tes, iseng. Hari ke-10 tes. Saya tes. Nah, tesnya tuh orang apart. Nggak, kebetulan saya kan di apartemen dan saya bisa nyetir ya, bawa mobil sendiri. Iya, oke, Jadi saya menggunakan yang drive-thru test Oh, drive to test. Oke, tanpa harus oke. bertemu orang lain. Nah, di situ di hari 10 saya lagi ngetes diri sendiri nih. Berapa sih aku? Ya kan Udah melakukan hal ini ya, udah. kalau dari rata-rata kan harusnya 18 tambah 10 hari Berarti 28. kan 28. Ya. Oke. Saya 35 waktu itu udah. Oh, alhamdulillah. Karena Iya. udah berjemur dan harus enjoy, harus happy ya. Langsung 35 guys. Dan Iya. makan jangan sampai telat dan
Jadi saya mematahkan mitos satu hari satu angka CT lah. Iya, iya, iya. Nah, ini jadi buat mungkin sharing ke teman-teman, sebenarnya penyembuhan ini nggak cuma bergantung dengan di sini nih, yang ada di sini, Iya. tapi juga kita punya apa? Mindset. Yes. Karena mindset kita kalau misalkan kita drop dan kita Iya. terkena berita-berita negatif, itu sangat mengganggu. Kita stres, kita panik, ya kita merasa sedih dan lain-lain, itu sangat membuat kita tuh akhirnya tidur juga nggak bisa nyenyak dan lain-lain. Gelisah ya. Gelisah. Dan memang saya akuin kalau malam tidur, saya di hari-hari pertama harus nafas lewat mulut doang. Oh, karena mampet tadi nih. Karena ya? mampet. Hidung mampet. Gitu. Jadi ada beberapa yang panik, bro. Dianggap saya sesek. Wah, gimana nih? Nah, dan memang kita dianjurkan untuk ini namanya oximeter, bro. Oximeter ya. Oke. Ini yang dianjurkan untuk kita, apalagi terutama yang isoman ya. Kita kan tidak ada suster, tidak ada dokter. Dianjurkan untuk ngetes 3 hari sekali lah. 3 hari sekali, guys. Di sini akan mengukur heart rate dan kita punya kadar oksigen di dalam darah. Dalam darah. Oke. Di sini harusnya sih sekarang saya ngelihat banyak yang sudah aware dengan ini, bro. Oh iya. Sudah paham. 98, 57 ya. Jadi ini adalah angka kita jangan sampai di bawah 95. Kadar oksigennya itu yang paling penting. Karena virus ini kan menyerangnya ke paru-paru. Iya, benar. Benar. Gitu. Jadi sekilas aja ini dicek dan sama suhu ini apa, demam. Termometer ya? Yes. Oke. Untuk melihat demamnya kita. Oke, Bro Wisnu, kita ngomong masalah isoman lagi ya. Ya. Karena kebanyakan orang-orang kan sendiri isoman ini cara untuk meningkatkan imunitas sendiri. Karena bahwasannya kalau kita terpapar, otomatis dari Tuhan pun juga memberikan imun ya pada dalam di tubuh kita sendiri. Nah, gimana sih caranya bisa mengembalikan imun yang dari 18 jadi 35. Nah, itu imunitas yang sangat cepat sekali ya perkembangan. Jadi mungkin seperti apa? Mungkin dengan adanya ini atau apa yang lain mungkin? Yang pasti obat yang sudah memang disarankan itu kita konsumsi, walaupun memang nggak enak gitu ya aftertaste-nya. Ya. Pahit lah, terus kita lemes, gelieng. Sisanya teman-teman baik sih, ada yang memberikan segala macam jenis vitamin dari bermancanegara. Ada yang dari pasti tadi dari Cina ya kan. Terus ada yang herbalan yang kering terus digodok, diminum dan rasanya pahit dan segala macam. Saya sikat aja sih. Terus juga ada yang dari Indonesia, ya, dari ekstrak apa, buah manggis. Itu juga rasanya bukan seperti jus loh ya. Waduh, rasanya strong sekali rasanya, kecutnya luar biasa. Waduh. Terus juga ada yang dari Arab, macam-macam. Jadi luar biasa sekali. Saya sih konsumsi aja, cuma saya atur aja deh. Atur apa yang bisa, oh nih ku minum dulu. Oke. Ya, karena kan nganggur juga. Iya. Oh, saya lupa bawa minyak kayu putih ya di sini ya. By the way. Oh iya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini kan sudah orang mengenal minyak kayu putih. Iya. Tapi sebenarnya itu salah satu senjata utama ketika orang-orang kena. Berarti minyak kayu putih itu sangat membantu untuk ini. Jadi beberapa teman-teman yang mampet ya. Iya. Yang merasa nggak bisa nafas. Itu ada ilmunya. Jadi terapi. Air panas. Iya. Terus dituang beberapa tetes. 3 sampai 5 tergantung ini kan. Tergantung wadahnya ya. Oke. Habis itu dihirup. Oh, gitu. Bener. Karena berarti uapnya itu masuk ke dalam hidup kita. Ini percaya nggak percaya sih, karena banyak yang bilang itu supaya mematikan beberapa virus yang ada di hidung kita ya. Percaya nggak percaya ya. Ini berarti Bro Wisnu udah mengalami namanya praktikum guys ya. Jadi ada penelitian bahwasannya minyak kayu putih ini bisa membantu untuk jadi air panas, kasih 3 sampai 5 tetes minyak kayu putih dan dihirup ya uapnya. Luar biasa. Cuma saya praktis sih. Saya langsung aja taruh di hidung, masukin aja. Karena ini nggak sakit apa-apa. Iya. Nggak bisa nyium. Nggak kerasa, bro. Jadi sangat anosmia. Anosmia itu di mana kita tidak bisa mencium bau-bauan. Jadi nggak ada bau? Nggak ada. Jadi kita mandi, kita mungkin kalau yang ngerokok juga akhirnya nggak akan mencium itu. Makanya memang akhirnya appetite makan ini sangat berkurang.
Karena kan indera kita yang Iya. hidung dan yang mulut sudah terganggu. Terganggu, benar, Betul, benar, benar. Jadi balik lagi ke mindset kita, pola pikir kita guys. Jadi apabila indera panca indera kita hidung dan juga mulut udah agak terganggu, ya mindset kita yang bisa Sama itu ya bro, dominan. yaitu percaya aku sembuh, percaya aku sembuh, aku pasti sembuh. Ya, di optimisme dalam diri kita, Yes, sugesti bahwa mindsetnya. kita akan sembuh ya. Tuhan akan memberikan jalan buat kita sendiri gitu kan. Nah, ngomong-ngomong ya, selama ISOM ya, selama ISOM sendiri, isolasi mandiri, hal apa sih yang paling susah untuk dilupakan atau mungkin yang paling interest nih dalam hidup selama Bro Wisnu hidup nih ya? Karena kan COVID ini baru ada di tahun Iya, 2020. 2020 awal, Belum pernah ada dalam pelajaran apapun, nggak ada dalam sejarah mengenai COVID. Nah, ini gimana? Hal apa yang paling interest yang nggak akan terlupakan selama ISOM? Ya nggak akan terlupakan ya. Ya. Yaitu di mana masa-masa kita mungkin diingatkan lagi ya oleh apa namanya, kita ini sebenarnya manusia yang rapuh gitu loh. Ya, sekuat-kuatnya kita selama kita ada di luar, ketika kita dihadapkan dengan hal ini dan sendirian itu psikis kita akan terganggu sih, sangat terganggu. Dan kembali lagi, makanya kita sebagai manusia ini harus bukan hanya imun tubuh yang dijaga nih, tapi juga apa ya bro ya, bahasanya iman mungkin ya. Iman ya. Ya, iman, kita iman. juga ngomong iman sih. Jadi iman pada Tuhan kita ya harus Yes. selalu mendekatkan. Kadang-kadang ya saya sepakat sih kalau kita rapuh dan kadang-kadang manusia pun juga rasa sombong. Kita udah merasa sehat jadi akan lupa dengan nama Tuhan. Iya, dengan gini kita justru harus ambil positif. Ya. Pada waktu itu Ya. saya ambil positif, oh ini adalah momen dikasih oleh Tuhan kita untuk introspeksi diri. Ya. Ya, introspeksi diri kan banyak hal ya. Nah, mungkin kita akhirnya lebih sadar, oh iya ya ternyata waktu itu sangat berarti loh, ya kan? Ternyata sebenarnya keluarga kita ini juga terlepas sedikitnya sudah, ternyata ada rasa kehilangan loh gitu loh. Jadi banyak, dan juga pasti pendekatan dengan Tuhan ini makin lebih kuat lagi. Selama ini kan kita beralasan terus nih, Iya, nggak sempet doa nih gara-gara ada aktivitas A, B, C. Iya. Nah kita lupa gitu loh, sebenarnya poin hidup kita ini nggak hanya mencari nafkah gitu kan, tapi juga bagaimana bisa menjadi orang bermanfaat juga nih bagi keluarga, bagi kerabat, ataupun bagi orang banyak lah, seperti itu. Jadi ya ini momen yang pasti nggak akan saya lupakan. Cuma kalau ditanya poin yang mana ya, saya bilang yang tadi itu udah. Kita akan menjadi orang yang lebih better. Jadi bukan suatu aib, kita harus cari positifnya karena semua bencana itu pasti akan ada alasan, Hikmahnya ada ya hikmahnya, sih. bener. Oke, jadi udah ngomong masalah aib ya. Bro Wisnu, saya appreciate ya, saya apresiasi banget karena Bro Wisnu sendiri sarjana COVID, alumni dari COVID-19, tapi Bro Wisnu memilih untuk speak up. Kadang-kadang banyak kan orang-orang mungkin teman-teman kita sendirilah ya, ya circle kita yang memang udah terpapar, tapi kebanyakan untuk diam karena menjadi aib ya. Jadi lagi disampaikan. Nah, kenapa Bro Wisnu berani untuk speak up, berani untuk memberikan suatu edukasi, memberikan suatu wejangan lah ya, kalau bahasa Indonesia, Surabayane wejangan kayak arek-arek lah. Nah, gimana Bro Wisnu? Kan sebenarnya nih aku waktu terkena kan bertanya-tanya nih sama Tuhan juga, kenapa aku gitu kan? Oke. Kenapa aku di saat aku lagi terus-terus mencari sesuatu gitu ya, opportunity di saat pandemi, kenapa aku terpilih gitu kan? Oke. Mungkin alasannya adalah supaya bisa membantu orang lain, mungkin. Nah, saya sampai sekarang nggak menemukan jawaban, cuma I just do it. Karena saya ngelihat memang beberapa ada yang sudah sembuh, akhirnya mendonorkan Ya, plasmanya. plasmanya. Oke. Which is nanti sore saya donor, sudah ada janji. Wow. Sudah di screening, sudah diterima. Udah bagus, Nanti oke. saya ketika itu pun juga dokter tanya, ini buat kerabat atau buat sukarela? Saya bilang sukarela. Saya nggak terlalu mikir harus menolong siapa yang harus saya kenal. Dan dia harus terima kasih ke saya, kan nggak gitu ya. Iya. Di lain itu ya mungkin saya juga dengan kasih info gini, mungkin kalau teman-teman ada yang terkena dan mungkin malu atau takut, it's okay, bisa kontak saya untuk apa ya namanya, ya setidaknya saya memberikan pengalaman apa yang saya lewatin, semoga bisa membantu sih. Iya. Karena
banyak juga nanti yang superhero bro. Jadi pas kena gitu banyak yang sok tahu Iya. yang memberikan insight tuh jadi bingung. Aku harus nurutin yang mana ya? Nah itu penting tuh. Nah, coba kalau dari yang alumni kan Ah. mungkin lebih sedikit baik. apa namanya Lebih lebih pengalaman lah ya, iya, karena lebih udah mengena. sarjana adik tingkatnya diberitahu pada kakak tingkatnya. lebih paham lah gitu Iya, ya. iya. Oke, Gitu sih bro. oke. Semoga ya, aku nggak tahu lagi apa yang bisa dengan speak up ini apa yang menjadi satu apa namanya support, saya nggak tahu. Pokoknya I'm just doing it lah. Jangan apa ya, jangan menyendiri gitu deh. Buat apa juga gitu loh. Toh kita juga di sini hidupnya masih tidak Iya, tidak kepastian. Iya, benar. Vaksin seperti apa? Apakah Iya, vaksin akan iya. menjadi 100% solusi kan juga enggak ya. Ya, belum tentu juga. Betul. Benar. Cuman pemerintah sendiri sudah menjalankan itu semua Sudah. istilahnya udah all out lah dengan penanganan Betul. COVID-19. Bahwasanya influencer Surabaya pun sendiri ada beberapa yang sudah dipanggil ke kantor Pemkot ya, kayak Balai Kota atau mungkin bisa ke Gerahadi, Jawa Timur. Jadi ya itu sudah menjadi suatu movement dari pemerintah dan kembali lagi ke masyarakatnya bahwasanya kita harus benar aware dengan prokes ya 3M tadi, dan juga kita harus optimis bahwasanya kita harus sehat, jangan males-malesan, kita harus berolahraga dan juga jangan lupa untuk makan ya. Yes, betul. Benar. Nah, Bro Wisnu sendiri ya, kita ini ada pembiayaan nih, mengenai pembiayaan. nih. Pembiayaan. Iya, karena ini agak sensitif nih ya, agak Iya, sensitif. iya, Cuman ya kita harus sampaikan lah bahwasannya memang kita nggak pengen ya mana mau sih sekarang manusia memilih saya pengen COVID kan, nggak ada yang mau juga gitu Betul, kan. betul. Cuman ya buat Bro Wisnu sendiri masalah pembiayaan ini selama masa insomnia ya udah berapa GT mungkin? Gitu ya. Kalau ini kan kebetulan kita tidak harus di rumah sakit sih kebetulan iya. ya. Jadi hanya spendingnya di Obat-obat. obat-obatan dan beberapa vitamin gitu ya. Kalau obat sih memang ya apalagi terutama saat pandemi gini ya. Ya, Pastikan di ini bisa farmasi benar. termasuk pengeluaran yang tidak perlu gitu kan, perlu pengeluaran mendadak. Kalau ditanya nominalnya Mungkin 2 digit sampai hampir 2 digit. Ini termasuk kita beberapa kali PCR swab lagi ya. Oke. Cuma kalau ditanyain totalnya berapa, kan saya sekeluarga kan saya PCR juga nih. Iya. Satu kepala 1 juta ya kan. Iya. Misalkan satu rumah ada 5 ya berarti Ya, 5.000. Ya, tambahannya oke. segitu bro. Berarti gitu. hampir almost mendekati 2 digit lah guys ya. Tapi tetap digit lebih. pasti ada sisi lain, ada hikmahnya dengan pengeluaran yang diberikan oleh Bro Wisnu sendiri. Tapi juga saya yakin akan ada pendapatan yang lebih, rezeki juga akan mengalir dengan sendirinya. Yang penting kita harus ikhlas. Ya. Ikhlas, Kalau amin. saya belajarnya adalah ikhlas. Kita ikhlas, ya Insya Allah akan ada penggantinya seperti itu. Ada yang bilang ya, apa sakit mahal atau Oh, sehat mahal? gini, Sakit ya. mahal ya? Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sehat Nah, itu mahal. Jadi kita yang sehat harus banyak bersyukur. Betul. Iya. Ya itu. Karena kalau sakit ya emang ini, Iya. ya, emang mahal banget. Jadi ya kita udah sehat ya waktu kita untuk bersyukur. Jangan lupa dengan Tuhan. Nah, Bruce, untuk pertanyaan yang berikutnya nih ya, karena sekarang kan udah tahu bahwasannya Bro Wisnu Rudiono. Yono. Ya, oke, Bachelor of Businessman dan sarjana COVID, alumni ya. Kita melihat sendiri sekarang Bro Wisnu menjadi alumni dengan adanya, karena ini masih dalam pandemi, karena kita masih dalam Iya. bukan hanya pandemi aja tapi sekarang masuk PPKM mikro ya. Betul. PPKM mikro, jadi menurut Bro Wisnu sendiri apa ya, kayak saya biasa aja karena udah COVID nih ya, udah sarjana biasa aja, atau mungkin masih apa ya, maksudnya udahlah kayak gitu atau gimana? Tetap sih nggak boleh ngelawan ya, nggak boleh melawan sama yang di atas lah. Oke. Artinya memang walaupun secara apa ya nih ya, penelitian kita akan tumbuh antibodi yang bisa bikin kita kebal dalam kurun waktu 3-6 bulan, tergantung dari seberapa banyak antibodi yang terbentuk. Oke. Nah, terlepas dari situ, saya sama beberapa teman yang alumni sepakat gitu loh. Wah, yang Kayaknya- di grup tadi nih ya? Ya ada juga beberapa yang lain di luar. Oke.
prokes tetap deh kita apa namanya tetap kita jalankan. Dan kalau bisa kita saling mengingatkan yang agak sedikit apa namanya bandel gitu loh. Ingatkan deh, karena aku sudah kena loh, nggak enak loh. Jadi pasti susahnya ikutin gini, ya kan? Toh kita juga bisa membantu pemerintah untuk membantu untuk memutuskan rantai COVID-19. Yes, penularan membantu ini. Karena kita sebagai pebisnis ya, jadi membantu untuk perekonomian Indonesia agar Betul. bisa kembali tumbuh lagi. Apalagi Bro Wisnu sendiri juga sangat fokus dengan UMKM ya, Surabaya. Jadi harapannya dengan adanya alumni dari COVID-19, Bro Wisnu akan membantu untuk memutuskan rantai COVID-19 dan juga membantu para UMKM agar bisa berjaya kembali untuk bisa untuk bisa berkarya lah lebih tepatnya. Berkarya tanpa ada rasa ketakutan, kita adaptif aja kok. Kan kita toh sudah bisa melakukan aktivitas, tapi dengan ada regulasi terbaru ya, maksudnya mau duduk pun juga kita jaga jarak. Bukan nggak boleh ketemu loh ya, bisa kok. Tapi memang kalau nggak penting-penting amat, kita via online pun juga online bisa, fasilitas juga bisa. Benar. Ada beberapa aplikasi sekarang guys udah bisa dipakai ya untuk mungkin meeting online dan sebagainya. Kalau mungkin bertemu pun juga mungkin insidentil ya. Kalau nggak insidentil ya mungkin bisa by online aja. Karena itu susah loh bro. Maksudnya nggak semua loh. Mungkin Bro Kevin kan termasuk yang milenial ya. Iya. Mungkin yang saya di atasnya lagi yang sudah terbiasa meeting atau ketemu secara offline, itu adaptasi pindah ke ini feelingnya beda ketika meeting bro. Feelingnya sangat beda. Tapi ya kita harus adaptif itu, harus adaptif itu. Itu kan bentuk dari kita support yang namanya protokol kesehatan juga. Yes, benar banget. Bro Wisnu, the last question ya dari kejadian atau mungkin yang bisa kita lalui. Kita sudah bercerita dari awal, beliau terpapar hingga isom sendiri, ya kan, mandiri di apartemen selama kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sendiri. Dan alhamdulillah Bro Wisnu dinyatakan sembuh ya dari COVID-19 sendiri. Bahkan bisa donor. Dan bisa donor plasma. Dan setelah ini insya Allah sore hari ini Bro Wisnu akan plasma darah bagi teman-teman yang membutuhkan plasma darah. Dan buat ajakan juga ya Bro Wisnu, kita ajak juga buat teman-teman agar yang sudah terpapar, ayo speak up lah dengan memberikan educate seperti Bro Wisnu yang lakuin sekarang dan berdonorlah plasma darah mungkin kalian. Nggak speak up pun juga itu bisa mensupport dengan cara itu tadi ke PMI screening bilang kita memang mau mendonorkan. Ya, benar. Jadi dan yang penting juga kita harus lebih aware dengan prokes dan dekatkan dengan Tuhan. Nah, mungkin the last question dari Bro Wisnu sendiri ya, bisa ambil hikmahnya ataupun apa sih hikmah dari kejadian ini, mungkin bisa garis bawahi dari Bro Wisnu sendiri. Silakan Bro. Hikmahnya ya? Iya, hikmah. Lagi-lagi hikmah. Hikmahnya ya? Hikmahnya dari kejadian selama sudah lepas dari COVID ya? Mungkin beberapa sudah saya sebutkan ya. Akhirnya kita belajar untuk bisa lebih jadi manusia yang banyak sih pelajarannya sih. Salah satunya kita lebih wise sih, lebih kesabaran kita lebih terlatih. Kita juga lebih aware dengan lebih bersyukur banyak dengan apa yang sebenarnya aku ini sudah punya ini loh waktu itu sebelum aku sakit. Tapi kan kadang kan kita lagi ambisius. Cari terus akhirnya lupa apa yang sudah kita punya ini, kita lupa bersyukur. Jadi kita lebih bersyukur, akhirnya ya positif energi kita nih juga bukan setelah positif COVID lahirlah positif energi. Positif energi buat kita sendiri nih. Yang kita tularkan ke teman-teman lain lah. Baik. Apalagi ya yang pasti ya janganlah terlalu percaya dengan berita negatif, karena mindset is very important sih. Kalau kita di asupan kita berita-berita negatif terus, terkadang kita secara psikis tuh bisa merasa, kok saya ini ya, kok saya banyak kan yang gitu ya. Jadi saya sebelum benar-benar terpapar juga pernah gara-gara baca berita terus, kok saya kehilangan penciuman ya, padahal enggak. Jadi lebih termakan hoax ya. Jadi kadang-kadang kita kalau berita itu jangan ditelaah langsung. Betul. Jadi please untuk Pinterest ya, untuk bisa mengerti berita-berita yang mungkin berita banyak ya, online, portal online atau berita TV, radio. Jadi kita harus benar-benar bisa menyaring lah, memfilter ya lebih tepatnya. Dan kita harus benar-benar mindset
top mindset lah. Misalnya kita bisa menyatakan top mindset, bahwasanya mindset itu paling penting dalam kehidupan ini. Dan terutama harus positif. Oke, kalau gitu thank you so much Bro Wisnu sudah. Aku juga thank you. Iya siap, udah bisa Thank diskusi you. kita luar biasa. Dan tentunya buat sobat online kita, buat teman-teman dari Bro Wisnu untuk tetap semangat, tetap sehat selalu, ya, keep stay healthy, stay safety. Dan kita juga harus memberikan yang bermanfaat dari kejadian ini, dan kita jangan lupa dengan Tuhan. Jadi semakin banyak kita kerja, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan Tuhan. Baik, kalau gitu saya Kevin Brengos dengan Bro Wisnu. Yoi, thank you so much. Sampai ketemu Mungkin di ya, next kesempatan lah ya. Kesempatan lah. Pasti kita akan bakal ngobrol-ngobrol. Kita ngopi-ngopi persembahan dari AADK. ADK. Cheers dulu dong. Cheers dulu. Yo. Thank you. Thank you.